Kasus Pemogan, kasus Budesa, kasus Ayani yang penganiayaan, kasus anak dilaporkan oleh bapak, dan kasus anak yang hilang. Inilah saya rangkum dan saya kupas apa yang sudah saya kerjakan agar tidak banyak bertanya bagaimana penyelesaiannya Pak Juru, bagaimana penyelesaian Pak Juru. Saksikan di YouTube Ismaya Jaya. Jadi rangkuman kupasan apa yang terjadi terhadap kasus yang saya kerjakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Hari ini saya akan mengupas tentang kejadian-kejadian apa yang sudah saya lakukan atau mereview kembali apa yang dulu pernah saya suarakan, saya siarkan di YouTube agar semua tahu di YouTube saya, di channel saya Ismaya Jaya, yang selalu setia menonton, setia memberikan komentar terhadap apa-apa yang sudah saya tangani waktu ini. Ada kasus Budesa, ada kasus Pemogan, ada kasus di Ayani mobil, ada kasus orang hilang, ada kasus ibu melaporkan anak. Jadi saya review 5 kasus saja yang pernah saya tangani, dulu saya siarkan di YouTube. Mungkin saya yang pertama kupas yang masih hangat, yaitu kasus Pemogan. Pemogan yang mana orang Nyame Hindu Bali dianiaya oleh orang luar, oknum orang luar, oknum ini ya, bukan jenderal, oknum orang luar yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan di pinggir jalan di Pemogan, sehingga saya datang ke lokasi dan saya panggil juga orangnya untuk menjelaskan kronologis, dan kasus itu sudah ditangani polisi. Setelah berjalan kasus, kita viralkan di medsos, rame, DPO segala macam terhadap orang yang melakukan penganiayaan di Pemogan. Itu viral. Ternyata pelaku ini kita dihubungi oleh salah satu mandor. Orang saya dihubungi oleh mandor. Orang yang Yayasan Santa Cruz wilayah Pemogan itu dihubungi oleh mandornya. Mandornya berceritakan kalau orang itu adalah buruh proyek sebelumnya yang melakukan pengancaman, saya bunuh kamu yang turun dari motor. Dia buruh proyek, dia ketakutan katanya, nggak berani keluar. Dia minta datang sebenarnya ke sini untuk minta perdamaian. Padahal saya udah buka pintu, udah mau terima. Dia datang. Kita lagi koordinasi sama mandornya, ternyata hilang lagi kita orangnya, nggak berani keluar, nggak bisa dihubungi orang ini, dan nggak tahu jejaknya di mana, gitu kata mandornya. Dia takut sekali atas apa yang sudah terjadi karena viral videonya dia dan wajahnya dia, sehingga dia takut sekali kelihatan berada di sekitaran Bali ini. Itu ketakutannya. Dan kasus ini pun sudah ditangani oleh kepolisian, Polresta. Jadi kewenangan saya serahkan kepada bapak-bapak polisi, bukan kewenangan saya. Saya hanya membantu membuat kekuatan pada Nyame Bali agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi dan ada Nyame Bali yang kita bela. Di kasus ini sudah ditangani polisi dan korbannya pun yang kita untungnya tidak luka parah dan tidak sampai masuk rumah sakit. Dan dia, saya hubungi si korban waktu itu mengatakan siap untuk mengklarifikasi, menceritakan sejauh mana perkembangan kasus di kepolisian. Ternyata BWA berikutnya lagi dia mengatakan tidak bisa hadir karena mau persiapan untuk acara nikah. Ya sudahlah, saya tidak mau juga merepotkan dia untuk hadir pada tempat saya. Itu kisah yang di Pemogan. Yang di Pemogan itu orangnya katanya tidak berani keluar, dan yang kita bantu sama Bali tidak ada waktu untuk hadir pada saya untuk mereview apa yang terjadi. Dia sudah cek ke polisi, kalau polisi masih mencari pelaku. Kita doakan polisi bisa menangkap. Saya yakin polisi harusnya bisa menangkap kasus ini, mengungkaplah sedikit tidaknya ada gambaran apa yang terjadi terhadap kasus yang Pemogan itu. Berikutnya adalah kasus yang saya buka dulu Mintang ya.
saya acak ini kasus Lumintang itu sudah proses hukum, polisi sudah menangani. Kan kita sudah tahu dua tersangka sudah ditahan dan korbannya itu yang Indo Bali sudah dilakukan pemeriksaan mendalam lagi oleh polisian, dan itu proses akan bersidang. Kita sudah siap kawal dari tim BPH Kris Bali, itu akan persiapan untuk nanti sidang karena sudah ada pelakunya. Berikutnya adalah kasus Budesa. Untuk kasus Budesa ini karena saya yang awalnya melaporkan ke sini ke Krimsus Polda Bali, terus berproses, akhirnya banyak tokoh-tokoh Hindu yang tidak bisa saya sebutkan, ada ormas-ormas Hindu juga melaporkan ke Jakarta, ke kepolisian Jakarta. Nah, kasus ini saya rasa sudah ditangani oleh kepolisian yang ada di Jakarta. Mungkin lagi didalami karena masalah agama ini agak sensitif sekali. Indonesia ini sensitif agama. Kita tahu Pak Polisi menjaga agar jangan sampai hanya gara-gara segelintir orang kita ribut gara-gara agama. Mari kita hargai putusan hukum, aturan hukum kita serahkan kepada Niskale, dan saya yakini Ida Betara Niskale tahu apa yang terbaik. Dan kalau memang dia baik menurut Betara, pasti dia akan dilindungi, tapi kalau tidak baik pasti dia akan kena masalah. Kita meyakini dengan secara Niskale Tanah Bali, kita memohon kepada beliau untuk memberikan yang terbaik terhadap apa yang terjadi dengan kasus Budesa. Terus kasus anak yang dilaporkan oleh bapaknya karena mencuri uang. Anak yang dilaporkan oleh bapaknya mencuri uang. Ibu-ibu yang datang ke sini melaporkan, bercerita bahwa anaknya dilaporkan oleh bapaknya karena mencuri uang, sehingga anaknya diperiksalah di Polresta, sempat diperiksa. Anak di bawah umur. Nah, itu setelah kita buat videonya secara langsungnya dan kita YouTube-kan, lagi 2 harinya bapaknya akhirnya datang dan bertemu dengan anaknya di kantor polisi, dan bapak itu mencabut laporannya, berdamai dengan anaknya, mencabut laporannya. Nah, sayangnya waktu untuk hadir ibunya ke sini menjelaskan juga tidak ada waktu karena sudah padat segala macam, tim pengacara juga tidak ada waktu. Yang jelas kasus anak yang dilaporkan oleh bapak itu sudah lagi 2 harinya itu sudah berdamai. Telah kita viralkan di medsos dan di YouTube. Jadi itu sudah berdamai, orang tuanya akhirnya mencabut laporannya, bapaknya mencabut laporannya, sudah berdamai dengan anaknya. Dan lanjut adalah kasus anak hilang yang bapaknya meminta tolong ke sini, anaknya yang sudah dewasa laki-laki hilang. Itu dalam 1 hari ketika kita siarkan di medsos, kita siarkan di YouTube. Dalam 1 hari bapaknya akhirnya dihubungi oleh anaknya, ditanya sama bapaknya dari Kintamani, itu saya ingat, ditanya sama anaknya, bapaknya ini bilang bahwa anaknya dihubungi oleh temennya dia sendiri, dikatakan bahwa dia viral, disampaikan di YouTube dan di medsos, dia hilang, bapaknya mencari, akhirnya anak itu mau menghubungi bapaknya dan sekarang mau pulang. Nah, itu kira-kira yang sudah saya bisa review, saya sampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Yayasan Sastra Kris Bali. Saya sebagai Ismaya atau Jerubime dalam siaran YouTube, dan mohon maaf karena tidak bisa menyiarkan kembali setelah selesai. Itu banyak orang yang kalau sudah selesai kita bantu, belum, akhirnya dia tidak akan ada waktu, sibuk dan segala macam kerja, ya kita maklumilah. Itulah kita punya Nyama Bali, Nyama Hindu Bali. Mohon komentar dan saran-saran kritikannya untuk saya bisa lebih baik lagi menciptakan atau membuat siaran di YouTube. Apa kira-kira yang ingin diinput, masukan, saya sangat mohon masukannya. Terima kasih, salam Kesatria Kris Bali, salam menyama 3M.